الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين جماعة صلاة Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tanda keberhasilan orang tua di dalam mendidik anaknya tidaklah diukur dengan berhasilnya kedua orang tua mengantarkan anaknya mendapatkan penghasilan yang tinggi, juga tidak diukur dengan keberhasilan orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah favorit, di kampus-kampus yang terkenal sehingga meraih gelar-gelar akademik. Keberhasilan orang tua itu diukur ketika seorang anak mampu menempatkan perintah Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ciri inilah yang hendaknya ada pada diri setiap anak, bahkan seluruh kaum muslimin dan muslimat, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada surah An-Nur, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman pada saat mereka diajak kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya, tidak ada yang mereka ucapkan kecuali mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Hal ini juga kita teringat dengan apa yang pernah dikatakan oleh Nabiullah Ismail alaihi salam tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabiullah Ibrahim untuk menyembelihnya, maka ia mengatakan if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan. Ketika berhadapan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita tidak mempertimbangkan lagi selain bagaimana kita mewujudkan perintah Allah dan Rasulnya. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, tentu untuk sampai pada level tersebut,
untuk sampai pada tingkatan selalu bisa mengatakan sami'na wa ata'na, maka itu bukanlah perkara yang mudah, karena ada faktor internal yang bisa menjadi penghalangnya, yaitu hawa nafsu kita, dan juga ada faktor eksternal yang juga bisa menjadi penghalangnya, yaitu godaan dan rayuan syaitan. Syaitan akan senantiasa mendatangi manusia dari semua arah untuk menggoda manusia agar tidak patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula dengan tabiat daripada hawa nafsu kita, di mana hawa nafsu kita cenderung benci dan tidak suka terhadap perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan itu Nabi telah kabarkan, beliau bersabda, huffatil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci dan tidak disenangi oleh hawa nafsu kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tetapi harus kita ingat bahwa meskipun sulit, tapi kita mampu dan Allah telah memberikan kepada kita kemampuan. Asal kita mengetahui caranya, maka insya-Allah kita bisa sampai pada level orang-orang yang selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Dan alhamdulillah, Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rinci telah mengabarkan kepada kita langkah-langkah yang mesti kita lakukan agar kita selalu mampu untuk mengatakan dan memiliki kesiapan untuk selalu patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal yang paling pertama dan paling mendasar agar kita bisa selalu patuh terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, yaitu dengan menguatkan akidah kita, menguatkan dan meluruskan akidah, keimanan dan tauhid kita. Karena ketika akidah kita lurus, keimanan kita kuat, maka setiap aktivitas yang kita lakukan berupa kebaikan, kita akan melakukannya karena Allah. Dan orang yang melakukan kebaikan karena Allah akan sangat mudah mendapatkan taufik, hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ketika Luqmanul Hakim menasihatkan kepada anaknya, maka yang pertama kali ia sampaikan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Nasihat tersebut mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar, maka tauhid itu adalah ketaatan dan perintah Allah yang sangat besar. Dan itulah yang menjadi dasar dan modal utama bagi seorang muslim untuk bisa menjauhkan dirinya dari kezaliman-kezaliman yang lain. Ketika kezaliman yang paling besar dapat kita atasi, maka kezaliman-kezaliman yang lain akan lebih mudah bagi diri kita untuk mengatasinya. Kemudian yang kedua yang kita lakukan agar diri kita selalu memiliki kesiapan untuk patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu dengan kita memperbaiki dan mendisiplinkan diri kita di dalam melaksanakan ibadah terbesar di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Karena hikmah terbesar disyariatkannya ibadah salat, yaitu untuk mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan banyak hal yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ibadah salat tersebut, dan cukuplah sebagai bukti pentingnya ibadah salat dari cara Allah mensyariatkannya, di mana Allah tidak memerintahkan kepada nabinya mensyariatkan salat melalui malaikat Jibril, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah melaksanakan salat secara langsung
dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi hal-hal yang menunjukkan kepada kita semua betapa pentingnya solat tersebut. Dan ketika kita menyadari bahwa solat itu sesuatu yang penting, maka kita akan mengalokasikan waktu kita secara khusus untuk ibadah yang mulia tersebut, sehingga kita melaksanakan solat, berjalan menuju ke masjid dengan penuh ketenangan dan menyelesaikan seluruh rangkaian-rangkaiannya tanpa ada sesuatu yang membuat kita terburu-buru, karena kita menyadari bahwa melalui salat itulah kita memperbaiki iman kita, kita tingkatkan iman kita, dan kita bersihkan hati kita dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Sehingga ketika kita melaksanakan salat, tentunya kita tidak sebatas menyelesaikan jumlah rakaatnya, tetapi juga kita melaksanakan ibadah-ibadah yang mendahuluinya. Dari kita berjalan ke masjid dengan penuh sakinah, kemudian kita melaksanakan salat-salat sunnah, kemudian kita melaksanakan salat wajib itu sendiri, dan setelah salat wajib kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh konsentrasi dan melaksanakan salat-salat sunnah. Itulah yang akan menjadikan salat kita berkualitas secara zahirnya, yaitu kita benar-benar menyiapkan waktu yang cukup untuk ibadah yang mulia tersebut. Jangan sampai kita hanya menyiapkan sedikit waktu untuk ibadah yang mulia tersebut sehingga kita terburu-buru. Akibatnya banyak ibadah-ibadah yang menyertai daripada ibadah salat tersebut akhirnya terabaikan. Zikirnya tidak selesai, salat sunnahnya tidak dilaksanakan. Akibatnya salat wajib yang dia tunaikan tidak dia capai kesempurnaannya, karena sudah pasti di dalam pelaksanaan salat ada kekurangan-kekurangan yang terjadi. Tetapi dengan salat-salat sunnah yang mengiringinya, itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang penting untuk kita lakukan agar kita senantiasa memiliki kekuatan jiwa untuk patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu dengan selalu mengingat bahwa kita tidak pernah luput dari penglihatan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, di tempat yang paling tersembunyi sekalipun, kita dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Luqmanul Hakim ketika menyampaikan nasihat kepada anaknya, ia mengatakan, "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah." Wahai anakku, sesungguhnya meskipun suatu benda yang sangat kecil, yaitu seperti biji sawi atau seperti debu yang terlihat di jendela kita ketika diterpa oleh matahari, maka meskipun benda sekecil itu berada di dalam tumpukan batu yang tentu kalau kita ukur dengan kemampuan kita, kalau ada benda yang sekecil itu, maka kita akan sulit menemukannya. Au fis samawati au fil ard, atau benda sangat kecil itu berada di tengah langit yang sangat luas atau di tengah bumi yang sangat luas. Tentu dalam ukuran kemampuan kita sebagai manusia, kita akan sangat sulit untuk menemukan benda yang kecil tersebut. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mendatangkan yang kecil tersebut. Ya'ti bihallah. Ini adalah nasihat sangat berharga bagi kita semua, bahwa tidak ada yang luput dari penglihatan dan pengawasan Allah. Ketika kita berbuat baik, maka cukuplah penglihatan Allah yang menjadi tujuan kita, dan jangan sampai kita lemah dalam berbuat baik hanya karena tidak ada yang melihatnya. Demikian pula sebaliknya, ketika kita melakukan suatu keburukan, maka Allah pasti melihat apa yang kita lakukan. Ketika kita selalu merasa dalam pengawasan Allah, maka insya Allah itu akan sangat berpengaruh di dalam meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketaatan berupa menjalankan perintah
ataupun menjauhi larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwanih. Amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa wastamsiku bil urwatil wuthqa wahdharu sakhatal jabbar fa inna ajsadakum 'alan nari la taqwa. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan dan berpegang teguhlah pada kalimat tauhid la ilaha illallah, dan berhati-hatilah dari kemurkaan Allah, karena sesungguhnya tubuh kita tidak sanggup menghadapi panasnya api neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma aminna fi awtanina wa aslih ahwalana wa ahwalal muslimin wa waffiq ulata umurina bima tuhibbuhu wa tarda warzuqhumul bitanata as-salihah. Allahumma inna na'udzu bika minan nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام.